Baik Bu Yuli, terima kasih. Kita bertemu kembali Ya, setelah kita kemarin hari Sabtu melaksanakan Loka Karya 5 ya. Iya Bu. Langsung sekarang kita melaksanakan PI 6. Pada PI 6 mungkin Mbak Yuli sudah pernah buka-buka ya. Apa sih yang harus dipelajari pendampingan 6 ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sih Bu. Walaupun kemarin hari Sabtu kita ketemu Loka 5 ya. Seninnya kita ketemu lagi di PI 6 ya. Oke. Seru nggak kemarin pas waktu kita melaksanakan Loka 5? Seru kegiatannya. Alhamdulillah di Loka 5 kemarin lancar. Kebetulan kelas kita kan kemarin juga cuma 2 PP ya Bu ya. Bu Yayu sama Pak Jul ya. Karena kita diskusi tentang buat pelajaran, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian membuat program. Dimana di dalam membuat program itu kita kayak membuat gambarannya itu di sebuah kertas ya Bu ya. Itu memuat tentang tujuan program, kemudian latar belakang, dan yang menarik itu ketika kita keliling melihat program-program dari teman-teman kita yang satu kelas hari itu. Iya, seru ya. Jadi menambah pengalaman juga. Jadi juga ada referensi lain, kegiatan program lain lagi yang berdampak pada murid yang dapat kita ketahui selain dari kelompok kita. Ada kelompok lain ya. Dapat lihat gitu Bu. Oke, seru sekali dan tambah ilmu ya tentunya, tambah pengalaman. Nah, kemudian pada PI 6 ini kegiatan CGP itu diminta untuk mengisi umpan balik survei 360 derajat. Yang kedua kan pernah ya, itu yang PI 2 kalau nggak salah ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita ulang di PI 6 ya, yang kedua ini berarti ya, untuk pada rekan sejawat, siswa, kemudian kepala sekolah dan diri sendiri, itu ya yang harus diingat untuk PI 6 ini. Nah, kemudian harapan yang kita harapkan di PI ini ya, Bu Yuli harus bisa mengunduh format umpan balik pada folder format umpan balik. Kemudian memberikan format umpan balik kepada berapa orang kemarin? 5. Betul sekali, 5 orang rekan guru, kemudian 5 orang siswa dan kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian itu diisi ya. Terus memasukkan hasil umpan balik yang telah dilakukan oleh rekan guru ya, kepala sekolah, siswa, dan umpan balik siswa sesuai dengan yang diajar, ya kan? Oke, serta dilaksanakan juga apa? CGP harus apa lagi? Tadi kan harus menginput sendiri di LMS. Terus mempelajari hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan guru dan murid. Nah, yang terakhir
harus dianalisa jawaban itu. Ya, dianalisa ya Bu? Dianalisis atau dianalisa jawaban yang Mbak Yuli sebar tadi dan menyimpulkannya, lalu merefleksikannya. Hasil refleksi dituangkan pada PI 612. Refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Gitu. Ya. Ada lagi yang harus ditanyakan? Untuk lembaran ini kan udah Yuli print Bu. Ini yang untuk kedua ya? Kedua. Yang siswa udah udah Yuli kasih ke siswa, sudah ada jawaban. Tapi kalau untuk ke guru udah ada yang dikasih, belum pada balik gitu. Sama Bapak juga, kemarin kan Bapak sibuk jadi Yuli belum sempat ngomong. Insya Allah hari ini penginputan insya Allah Rabu. Biasanya kalau ke rekan guru kan kita nggak bisa sehari, nunggu 2 hari gitu. Jadi insya Allah hari Rabu penginputannya. Kalau untuk refleksi diri Yuli sendiri, jadi hari ini Yuli cuma baru bisa ngasih refleksi diri sendiri, belum berdasarkan dari kepala sekolah atau teman sejawat karena belum dikumpulkan. Terus kalau dari anak-anak sih alhamdulillah anak-anak kebanyakan menjawab sering dan selalu gitu. Untuk yang jawaban belum pernah sama jarang nggak ada. Tanggapan anak-anak sih pernah Yuli tanya juga gimana belajar sama guru, jadi di luar konteks ini sih Bu ya. Terus saya jawab seru sih belajar sama Bu Yuli, soalnya sambil main gitu. Terus sekarang Bu ini kapan kita nulisnya? Iya, ini kan kita udah belajar. Oh ini udah belajar Bu. Jadi anak-anak nggak tahu kalau itu udah belajar. Taunya anak-anak belajar nulis aja gitu. Ya positif sih Bu gitu. Dan alhamdulillah dari yang kuesioner ini rata-rata semua udah Yuli laksanakan dari yang pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah kalau untuk diri sendiri refleksinya yaitu dari awal sampai sekarang Yuli ngerasa senang buat guru penggerak ini. Kenapa? Karena yang pertama wawasan kita kan bertambah ya Bu. Yang kedua kita jadi banyak teman ya. Kenal Bu Sari, Bu Seli, Pak Endi, dan nggak kenal Bu Yayu, alhamdulillah jadi kenal. Terus jadi satu keluarga sekarang. Kemudian teman-teman yang lain di luar PP lain gitu. Bahkan Bu Nani kan kalau Yuli Salim dia kenalnya Bu Yuliana ya gitu. Walaupun kita seringnya hanya di online. Mungkin ketemunya ya. Walaupun tatap muka yang waktu lokasi 1 ada sama 2 aja sih mungkin ya waktu itu pernah. Jadi seneng di banyak temen tuh seneng gitu, jadi banyak yang bisa kita sharing, berbagi pengalaman gitu. Alhamdulillah Yuli juga banyak tahu, walaupun awal-awalnya Yuli juga kan pernah ikut pelatihan di PMM. Materi PMM dengan guru penggerak kan hampir sama Bu ya, tapi memang lebih mendalam di guru penggerak. Jadi banyak pelajaran-pelajaran baru yang belum Yuli pahami, belum Yuli terapkan. Kini mulai Yuli coba terapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu. Soalnya itu paling utama yang dapat Yuli lakukan karena Yuli selaku pemimpin pembelajaran di kelas gitu. Kalau untuk keputusan kayaknya itu mungkin hanya Yuli bisa terapkan di kelas Yuli, belum bisa di sekolah gitu. Karena kan memang kedudukan Yuli di sini hanya sebagai seorang guru gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari apa yang kita pelajari ini menjadi pengalaman buat kita nanti gitu. Ya itu aja sih Bu. Oke. Kemudian apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Untuk pendampingan kita yang terakhir itu kan di P5 ya Bu. Sebenarnya belum sebulan sih, baru beberapa hari ya Bu. Beberapa hari atau minggu gitu. Iya, karena 2 minggu kan 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi dari situ kemarin Bu Yayu menyuruh Yuli untuk ini yang
membahas tentang instrumen ini. Nah, alhamdulillah udah 50% lah Yuli kerjakan gitu. Kemudian juga sudah melakukan demokrasi kontekstual, yaitu membuat program yang berdampak positif bagi murid dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan bagan Bagja. Nah, kemarin juga sudah mulai mengerjakan aksi nyata di modul 3.3. Nah, aksi nyatanya itu Yuli mau buat sesuai dengan demonstrasi kontekstual yang kemarin dibuat, yaitu program prolisi, program literasi siswa. Alhamdulillah udah menerapkan yang buat pertanyaannya, udah mulai membuka dialog dengan guru-guru, gitu, udah mulai sama guru-guru, terus sama anak-anak, mereka antusias. Nah, kemudian juga udah sampai ke bagian yang ambil pelajarannya. Nah, diambil pelajaran ini, kan sebelumnya Yuli udah buka sama anak-anak nih. Anak-anak suka baca nggak? Menurut anak-anak baca itu gimana? Ada juga yang bilang membosankan gitu kan ya Bu. Nah, kemudian seminggu berikutnya Yuli buka diskusi lagi. Kalau gitu kita bikin program literasi yuk, ayo. Nah, kegiatannya anak-anak mau bagaimana? Ada yang mau baca puisi nggak? Ini baca puisi atau baca dongeng atau bermain peran gitu. Nah, anak-anak ada yang jawab, tapi rata-rata inginnya bermain peran Bu, katanya karena bermain peran itu lebih seru katanya gitu. Lebih mengasihkan ya, lebih seru gitu. Ya udah, jadi itu kan baru memberikan suara ya kepada anak-anak dan pilihan. Nah, itu baru yang tahap ininya. Kemudian ngobrol lagi diskusi lagi sama guru paralel kelas 2 sama kelas 1 mau mengajak itu, mau ikut program ini. Nah, mereka sih tanggapannya positif. Memang program ini belum terlaksana sih Bu, di bagian B dan A-nya buat pertanyaan dan ambil pelajaran itu. Jadi untuk ininya nanti tinggal melakukan gali mimpinya Bu. Kemarin anak-anak juga diajak observasi ke kelas 1 paralel. Mereka ngelihat kelasnya itu dan mereka di sana juga bertanya tentang kelas ini maunya kegiatannya apa sih gitu. Ya, terus? Ya, mereka juga pengen bermain peran Bu kelasnya. Ya, dari sejauh itu sih Bu kalau untuk ininya. Terus lagi tahap menyusun aksi nyata juga. Lagi tahap dalam menyusun aksi nyata ya. Aksi nyata modul 3.3. Oke. Aksi nyata 3.3, 3.2 sudah sih ya. Oke. Kemudian untuk penyambutan anak-anak pada pembelajaran itu bagaimana? Mereka sih seneng Bu, antusias penyambutannya. Antusias ya, semangat itu ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli, sudah banyak kemajuan yang Bu Yuli sampaikan. Kemudian baik yang dilihat selama Ibu observasi, ada kenaikan keterampilan yang Bu Yuli dapatkan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan. Ya, Bu. Ya, refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Oke. Kita sudah melaksanakan kemarin sebar angkat ya Bu Yuli ya. Iya, tapi belum baru yang murid aja yang baru. Yang murid yang baru ya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bu Yuli? Kalau dari
walaupun teman-teman belum ngisi ya Bu, tapi teman-teman suka bicara sih Bu ya, suka ngomong. Kalau menurut mereka Yuli itu semangat banget orangnya Bu katanya. Semangat banget Bu Yuli nih ikut guru penggerak, katanya suka berbagi, sharing. Jadi Yuli kadang apa yang Yuli dapat itu Yuli kasih tahu ke teman-teman. Bahkan Yuli juga yang kelas 2 kan belum belajar modul ajar. Nah, Yuli dapat pelajaran membuat modul ajar di KKG, kegiatan komunitas ya Bu ya. Nah, itu juga tetap Yuli sampaikan ke teman-teman gitu. Terlebih lagi kita mau PKKS, katanya ya Yuli itu orangnya semangat, kemudian bisa berkolaborasi juga, terus cepet tanggapnya, tanggap terhadap kondisi gitu. Jadi kalau ada apa-apa selalu siap istilahnya gitu lah Bu. Kayak gitu. Oke. Kalau sekolah bagaimana? Kalau kepala sekolah Bapak juga sering ngomong sih ke Yuli, kalau Yuli itu ya sama sih Bu, bersemangat, bersemangat. Terus juga Yuli tolong ya bikin tim gitu. Jadi Bapak tahu kalau Yuli ini bisa berinteraksi sama orang lain, istilahnya kayak jago pendekatan mungkin ya Bu ya. Jadinya alhamdulillah sih mulai terbiasa untuk bersosialisasi sama orang lain, jadi gitu. Kalau Yuli prinsipnya kalau kita suka bantu orang lain juga pasti suka bantu kita gitu. Jadi saling ya. Jadi mereka kalau setiap Yuli melakukan apa-apa selalu positif tanggapannya, karena Yuli juga kalau mereka sedang ada kegiatan apa, Yuli bisa untuk terlibat juga, karena Yuli tahu itu kan kegiatan sekolah, walaupun maksudnya Yuli panitia nih, tapi pekerjaan Yuli udah selesai, dia belum, Yuli bantu gitu, sama-sama. Saling ini ya, saling membantu. Saling membantu gitu. Ya, kalau Bapak, kalau Yuli cepet nih responnya gitu, ya kalau Bapak bisa bilang ini, besoknya udah mulai jalan gitu. Kalau tanggapan Bapak kepala sekolah seperti itu. Dan Yuli, kata Bapak orangnya mau belajar, mau belajar hal baru. Ya itu yang penting. Kan tidak semua orang mau belajar hal yang baru ya. Kalau sudah PW ya sudah, susah banget untuk ngoyak-ngoyaknya. Oke. Kalau murid gimana? Kalau murid dari anak-anak kan kalau misalkan habis selesai pembelajaran itu suka refleksi juga ya Bu ya. Kalau berdasarkan yang angket ini sih rata-rata menjawab sering dan selalu untuk kalimat pernyataannya. Biasanya kan kalimat pernyataannya senang atau tidak dengan pelajaran, bertanya senang atau tidak. Jadi lebih ke minat dan bakat. Jadi udah mulai menerapkan kelas Yuli itu terhadap minat dan bakat mereka, karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Terus anak-anak juga selalu Yuli beri kesempatan untuk bertanya, terus beri kesempatan untuk menjawab, walaupun kadang jawabannya masih ada yang salah, terus akhirnya temennya meledek, Yuli meluruskan lagi gitu, namanya anak kelas 1 ya Bu. Tapi alhamdulillah sejak itu anak-anak mulai percaya diri sih Bu. Mulai percaya diri karena mereka merasa terlibat di dalam pembelajaran itu dengan tanya jawab itu. Jadi setiap hari memang selalu ada metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan anak berbicara. Jadi anak antusias senang karena diberi kesempatan juga oleh gurunya untuk mengeluarkan pendapat ya. Terus kadang juga Yuli ketua kelasnya sehari ganti, jadi biar yang lain itu berani dan ada jiwa kepemimpinan di dalam diri anak. Jadi nggak ada status ketua kelas, jadi ketua kelas itu pasti ganti, sehari gantian sesuai absen gitu. Tapi memang ada 1-2 anak yang masih belum berani. Nah ini lagi Yuli coba lagi gitu, giliran dia nggak mau, aku malu gitu. Jadi masih dicoba ya 2 anak lah Bu gitu. Terus ada juga yang malah Bu aku lagi dong Bu, kamu udah gantian teman yang lain, biar yang lain juga ngerasain gimana sih jadi pemimpin itu, gimana
Jadi sambil mereka menyiapkan, nanti selesai mereka menyiapkan, nanti Yuli menjelaskan tentang kepemimpinan gitu. Oh gitu, bagus sekali ya. Kemudian Bu Yuli, apa rencana Bu Yuli ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi Bu Yuli sebagai guru penggerak yang harus Bu Yuli miliki? Rencana ke depannya yaitu apa yang udah Yuli dapet, apa yang udah Yuli terima saat ini, yang Yuli pelajarin saat ini harus Yuli terapkan, terutama di kelas Yuli. Soalnya kalau misalkan nggak diterapkan nanti hilang begitu aja Bu. Iya. Ya jadi harus Yuli terapkan sedikit demi sedikit. Setelah Yuli terapkan, Yuli juga sambil menyebarkan apa yang sudah Yuli ketahui kepada yang terdekat dulu nih, teman sejawat Yuli gitu. Kemudian baru ke teman-teman lain di luar sekolah, karena kan sekarang itu kita memberitahu itu tidak harus kita tatap muka gitu. Kita bisa juga kebetulan Yuli orangnya senang bikin video Bu. Jadi Yuli udah sekarang alhamdulillah YouTube Yuli itu udah penuh gitu, sama kegiatan-kegiatan di guru penggerak. Jadi selanjutnya pun Yuli ingin membuat video mengenai pembelajaran praktik di kelas gitu. Saya membuat video pembelajaran berdiferensiasi untuk kan waktu itu udah ada tuh, tapi kemarin materi PPKN gitu kan. Kalau yang lagi ini Yuli bikin gitu setiap ada bab baru atau subbab baru gitu. Jadi bisa menyebarkan ke teman-teman lain sesama guru, walaupun kita nggak satu kelas, nggak satu provinsi gitu. Bagus sekali sih ya Bu Yuli ya. Iya. Kemarin itu Yuli punya temen di Lampung gara-gara video. Iya. Jadi pas di video itu dia komen minta nomor WA Yuli kan. Nah, akhirnya Yuli kasih, terus dia merasa terbantu sih katanya. Udah gitu Yuli juga ketika PJJ sih Bu, ketika PJJ kan Yuli bikin video sendiri. Kata dia kalau yang Yuli ajarin itu sesuai sama yang dia pakai, jadi dia pakai video Yuli. Dia bilang kalau mau ada LKPD juga ada, karena Yuli bikin LKPD. Nah Yuli juga sering searching, itu juga Yuli lihat yang buka LKPD itu lumayan, ada 400, 500 gitu yang pakai. Mungkin mereka lebih praktis ya, tinggal share ke murid, nggak buat lagi gitu. Jadi kedepannya sebenarnya ya pengen tetap menyebarkan apa yang sudah kita punya ke orang lain. Ya kalau bisa sih nanti berkolaborasi dengan siapa, bikin seminar apa gitu. Ya, bagus sekali ya. Dan hebat sekali. Melanjutkan komunitas gitu Bu. Bagus sekali ya Bu Yuli ya, pengalamannya bisa menyebarkan video, sehingga video itu bisa digunakan oleh orang lain. Itu kan ada kepuasan hati ya. Kemudian siapa saja sih yang Bu Yuli libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bu Yuli sebagai guru penggerak? Yang pertama Yuli libatkan itu ya tentu karena Yuli berinteraksi dengan anak murid Yuli ya Bu ya. Dia faktor utama yang akan Yuli libatkan gitu, karena Yuli sebagai fasilitator, mereka sebagai penindaknya, maksudnya yang melakukannya gitu. Jadi Yuli hanya memfasilitatori supaya Yuli ini benar-benar melayani mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka, sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, bahwa kita itu harus menuntun anak-anak setinggi-tingginya sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang bahagia gitu. Jadi mereka itu intinya sekarang kita membuat anak-anak kita itu bisa mandiri, bisa merdeka. Mereka arti di sini adalah mereka bisa mandiri gitu, bukan mereka merdeka bebas melakukan apa aja, bukan, tapi mandiri terhadap pilihan yang sudah mereka buat sendiri berdasarkan bakat dan minat mereka, seperti itu. Nanti teman sejawat juga, terus kepala sekolah juga, pokoknya warga yang ada di sekolah. Semua warga yang ada ya Bu Yuli ya, bisa menyebarkan ilmunya. Kemudian anak-anak pun kagum dan bangga pada gurunya,
yang bisa menuntun anaknya untuk meraih apa yang dia impikan berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki. Iya. Syukur nanti bisa berkolaborasi sama orang tua murid, karena baru sedikit gitu Bu peran orang tua murid. Mudah-mudahan di kurikulum Merdeka ini nanti di T5 ini kita bisa lebih aktif berinteraksi dengan orang tua murid. Cuma kendalanya itu Bu, memang di sini ini termasuk orang tua murid itu pekerjaannya itu guru kebanyakan. Jadi untuk kita libatkan sebagai narasumber masih jarang gitu. Sebenarnya kan itu potensi yang besar untuk narasumber, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau sebagai pedagang pun kita undang sebagai narasumber atau apa gitu. Tetap itu bisa jadi pelajaran atau pengalaman untuk anak-anak secara real. Oke, baik Bu Yuli. Sekarang kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran ya. Untuk mencapai itu ya, setelah Bu Yuli menjalani selama 6 bulan ya, ini hampir 6 bulan ya, kan dari bulan Ramadan 6 bulan pendidikan guru penggerak itu, perubahan apa yang Bu Yuli rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Yuli sebagai guru? Perubahannya banyak Bu, yang dari guru penggerak ini. Yang pertama itu dengan nama guru penggerak, Yuli berusaha untuk lebih baik gitu. Karena kenapa? Karena di sini Yuli yang pertama gitu. Baru satu Bu Yuli saja? Baru Yuli aja Bu, belum. Makanya Yuli juga mendorong teman-teman yang lain untuk bisa ikut guru penggerak. Kalau banyak guru penggerak, kita bisa mengubah sekolah ini gitu. Banyak perubahan yang dapat kita ubah di sekolah ini dengan sama-sama. Kalau cuma satu kan dampaknya belum terlihat gitu ya Bu. Nah yang kedua, dengan guru penggerak ini berusaha lebih baik. Yang kedua, dengan guru penggerak ini banyak wawasan yang jadi Yuli tahu tadi, materi-materi guru penggerak. Terus kemudian Yuli terapkan. Nah itu menjadi pengalaman sendiri buat Yuli gitu. Dan itu pun Yuli sebarkan lagi ke teman-teman. Jadi menjadi ilmu yang bermanfaat lah istilahnya gitu. Nah yang ketiga, dengan guru penggerak ini Yuli belajar untuk berinteraksi dengan siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja, melakukan komunitas gitu. Jadi berusaha untuk melakukan komunitas, karena memang di sini kan kita disuruh untuk aktif dalam komunitas. Lebih bagus lagi kalau kita jadi pengurusnya, atau kita bisa menciptakan komunitas baru. Nah itu yang lagi mau Yuli kembangkan insya Allah ke depannya. Sekarang Yuli sih masih ikut komunitas yang ada ya Bu, mudah-mudahan ke depannya gitu. Kan kita mimpi boleh mimpi. Ya, Bu. Kan ada gali mimpi. Iya. Apa yang kita impikan? Nah, terus yang keempat, dengan seperti ini Yuli juga jadi tambah pengalaman, pengalaman dari Bu Yayu, dari teman-teman, karena sharing itu di dalam komunitas dan dalam guru penggerak itu sendiri. Oke. Kemudian berdasarkan yang Bu Yuli alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid? Nah, kalau tadi kan Ibu Yuli sendiri, sekarang pada murid. Murid Bu Yuli setelah Bu Yuli menjalani program selama 6 bulan ini. Perubahan yang Yuli lihat dari murid, itu Yuli membandingkannya dengan murid waktu tahun kemarin dengan sekarang ya Bu, karena Yuli ngajar sekarang ini tepat dengan Yuli menjadi guru penggerak. Yang pertama, mereka lebih percaya diri jadinya. Lebih percaya diri kenapa? Karena kan selama Yuli jadi guru penggerak, Yuli lebih condong membuat kerja kelompok. Nah di kerja kelompok itu mereka belajar jadi pemimpin, membuat kesepakatan. Jadi belajar berdiskusi, membuat kesepakatan siapa pemimpinnya, apa peraturannya gitu. Jadi membuat anak lebih percaya diri dan mandiri. Yang kedua, anak lebih belajar berinteraksi karena pembentukan kelompok itu. Jadi anak belajar berinteraksi. Ketiga, anak itu jadi tidak hanya tentang pelajarannya yang ditingkatkan, tapi juga emosionalnya.
meliputi 5, yang kesadaran diri, kesadaran diri, manajemen diri. Manajemen diri ini penting sekali di kelas 1 karena mereka sudah mulai menyiapkan buku pelajarannya yang dari rumah, kemudian menyiapkan alat tulisnya sendiri di sekolah, kemudian merapikannya. Apalagi kalau mau nari, mereka juga buka sepatu ini, tahu lagi ke tempatnya gitu. Nanti ini belajar manajemen diri. Jadi istilahnya belajar 6 komponen yang ada di fase A termasuk yaitu perawatan diri juga, Bu. Nah, kemudian yang ketiga mereka seperti ternyata bakat aku ini ya, ternyata aku ini ya, aku boleh milih ini ya, boleh milih ini ya. Jadi mereka mulai melihat bakat mereka sendiri mungkin ya, Bu. Kesenangan mereka berawal dari kesenangan mereka bisa terjunjung ke bakat mereka gitu. Kalau misalkan kita nggak arahkan berdasar bakat dan minat, mungkin dia nggak peka dengan bakat dia atau dengan minat dia karena nggak ada pilihan. Tapi kan setelah kita belajar guru penggerak ini, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, untuk memberikan suaranya untuk memilih. Jadi dari situ mereka mulai terbiasa untuk minat saya di sini, bakat saya di sini. Jadi gitu. Ketahuan ya. Jadi ketahuan, ternyata bakat tuh. Iya. Jadi dia mulai senang menyadari ya, udah kelihatan ya. Iya. Oke. Kemudian apa saja yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bu Yuli? Yang menjadi cukup menantang itu adalah yang pertama di dalam aksi nyata, Bu. Karena di setiap kita modul selalu ada aksi nyata, di mana di aksi nyata ini kita harus benar-benar menyiapkan apa yang akan kita lakukan, kemudian melakukannya gitu. Jadi di situ kita harus berkolaborasi, harus berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, sehingga supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Aksi nyata yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan teman sejawat dan kepala sekolah. Tantangannya itu ya. Maksudnya kita harus belajar berinteraksi, berkolaborasi tentang itu. Nah, yang kedua ya itu, Bu, mungkin ada, tapi rata-rata di sini sih alhamdulillah tuh Yuli libatkan semua senang semua ya. Kalau orang lain kan kayak tantangannya beban ada gitu ya? Ada yang nggak mau, temennya susah, udah jadi nggak jadi lagi, besok lagi jadi. Tapi alhamdulillah di sini Yuli lancar, Bu. Makanya juga alhamdulillah ngumpulinnya bisa tepat waktu gitu, karena lancar memang prosesnya gitu, Bu. Jadi modelnya tantangannya ya itu aja sih, menghilangkan rasa malas dalam diri kita. Nah, interaksi kita, pendekatan kita ke orang lain itu yang perlu kita tingkatkan agar orang lain itu bisa mau berkolaborasi dengan kita. Kayak ini tadi ya yang yang instrumen yang disebar. Iya, ini yang buat tekan guru. Tapi ini belum diisi, Bu. Baru. Tapi orangnya boleh yang sama kayak kemarin atau boleh beda, Bu? Ada 5 ya? Yang 5 itu boleh yang sama kayak kemarin atau beda? Beda boleh. Boleh. Biar bervariasi ya, Bu? Variasi. Oke. Kemudian kalau yang murid mana? Murid ini, Bu. Gambar senyum. Iya, karena kelas 1. Gambar sedih. Iya, Bu. Gambar hebat. Oke. Di rata-rata sering ya? Sering. Ada 5 ya? 1, iya, Bu. 2, 3, 4, 5. Oke, pas. 5. Kalau di kelas 1 sih cuma melingkari emoticon aja, nggak ada ini. Oke deh, nanti buat arsip ya? Iya, Bu. Nanti kan diinput tapi diarsipin juga. Iya. Oke, sekarang kita sampai pada penilaian pemetaan aset. Jadi cek dulu. Boleh, daripada nge-lag lagi. Pemetaan aset. Masih aman, Bu. Ayo minum, Mbak. Iya, Bu. Aslinya haus. Iya.
Tadi Yuli juga minum dulu pas ke kantor. Oke. Pemetaan aset. Pemetaan aset ya. Sudah dilaksanakan ya kemarin Sudah, Bu. saat proses pemetaan aset. Oke. Kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian siapa saja aktor yang terlibat saat pemetaan aset? Aktor yang terlibat saat pemetaan aset itu yang pertama kan sebelum Yuli melakukan aksi nyata itu ya Bu, Yuli ngomong dulu ke kepala sekolah. Kepala sekolah mengizinkan walaupun dia tidak hadir karena ada kepentingan yang lain. Sudah hadir. Nah kemudian teman-teman sejawat, kemudian ada juga operator dan penjaga. Itu aja ya? Iya. Kemudian sekarang kita sampai pada persiapan panen hasil belajar. Oke. Bu Yuli sudah ada ide untuk persiapan panen hasil belajar pada lokasi? Kalau ide belum terlalu ini ya Bu ya, karena kan belum ngadain diskusi sama satu tim nih teman kelompok. Karena kita kemarin bocorannya itu Nusantara, terus kebetulan kita dapet Kalimantan Tengah, ya mungkin nanti kita mencoba membuat backgroundnya itu stand kita itu dengan apa yang dimiliki atau apa yang menjadi ciri dari Kalimantan Tengah. Nah kemudian kita juga pengen kemarin itu pengen minjem LCD gitu dari salah satu nih siapa, karena katanya kita rencana mau bikin film dokumentasi gitu tentang kegiatan kita selama CGP 6 bulan ini. Jadi itu kayak jadi latarnya mungkin gitu Bu, gitu. Jadi ada videonya gitu. Terus ada foto kita juga sama Pepe gitu. Kalau yang hiasannya lagi menyesuaikan nanti gitu. Dan nanti karya-karya anak gitu. Itu rencananya. Jadi rencananya pengen ada video perjuangan atau kenang-kenangan kita selama 6 bulan ini gitu, yang ditampilin terus. Serta nanti ada souvenir juga, tapi belum pasti sih souvenirnya mau apa gitu. Nanti kan itu harus kita bicara dengan teman-teman sekelompok. Ya Bu. Apa yang akan Bu Yuli pamerkan pada saat panen hasil belajar? Itu Bu Yuli yang terpilih, misalkan kelompok kita, kan kita harus menyajikan tuh. Kalau di kelompok kita yang terpilih, apa yang akan disajikan ya Bu ya? Kalau Yuli berencana itu ingin menyajikan, jadi dulu Yuli sempat bikin buku namanya Big Book ya Bu. Nah Big Book itu Yuli punya dokumentasinya, cuman buku realnya itu udah diambil sama waktu itu Yuli ikut lomba gitu. Jadi Big Book itu semacam media pembelajaran konkret bagi siswa kelas rendah, dimana di buku itu mengandung unsur-unsur literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila gitu. Paling mau berbagi sharing mengenai pembuatan buku itu gitu. Kelompok kita ya. Iya. Jadi itu namanya untuk yang pertanyaan nomor 2. Apa yang akan dipamerkan pada saat panen hasil belajar tadi itu ya? Buku-buku. Big Book. Selain karya siswa kan tadi ya Bu. Ya. Oke.
Berarti Bu Yuli sama timnya nanti berapa orang sudah harus saling berkolaborasi, Iya, Bu. saling bekerja sama untuk mengisi di stand kita nanti. Ya, bagaimana bisa biar menarik. Nah, kemudian setiap standnya mau dikunjungin tuh. Nah, itu apa yang akan dilaksanakan di stand. Nanti bisa diskusi sama teman-teman yang lain, kan ada 5. Iya. Sampailah kita pada bagian akhir selanjutnya. Iya, Bu. Ibu sangat mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih. Bu Yuli sudah berbagi praktek baik untuk kita, sehingga saya juga mendapat ilmu dari Bu Yuli, ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Kemudian tetap Bu Yuli harus semangat. Iya, Bu. Tetap Bu Yuli harus belajar lagi, walaupun sudah Bu Yuli kuasai materi, ya. Kemudian Ibu mengingatkan untuk TGP mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah lokasinya itu. 2 hari ya. Jika ada kendala, nanti akan rugi sendiri loh kalau enggak kita sesuaikan dengan budget yang sudah ditentukan. Itu apa, Bu? Semacam seperti apa, Bu? Rencana itu? Rencana kerja pengembangan program sekolah kemarin kan waktu luka kan kita sudah merancang program untuk sekolah. Yang program berdampak bagi murid. Kemarinnya udah. Nah, itu aja. Oh, itu. Kemarin kan baru sampai B sama A, gali sama programnya. Itu dilanjutin. Iya, dilanjutin. Kan kemarin ada kunjungan-kunjungan terus teman-teman ngasih catatan-catatan. Iya, ada yang di catatannya. Itu tolong nanti diperbaiki. Yang kemarin ada komentar dari teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Berarti bentuknya subkopi apa Bu? Itu Ini kan rancangan. nanti dimasukkan ke LMS ya. Oh gitu. Mengingatkan program TGP untuk mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah karya. Nanti dilihat di situ ada nggak? Kan ada rumah-rumahnya nggak? Kan biasanya kan gitu kan? Iya, tapi Yuli sih belum lihat. Bagiannya di mana? Mungkin nanti. Kita masuk lagi dulu aja penilaian dan pelaporan mungkin di sini. Untuk umpan balik kepala sekolah, rekan sejawat, murid di awal dan akhir program lampiran 1. Iya, yang ini berarti kan ya Bu. Dan melakukan penilaian terhadap pemetaan aset, ya, berdasarkan rubrik. Mengisi jurnal pendampingan dalam LMS, mengisi daftar hadir. Nah ini nanti itu dalam penilaian dan pelaporan begitu. Baca. Iya. Lakukan penilaian terhadap rencana kerja pengembangan program sekolah yang TGP kumpulkan 2 hari setelah. Oh berarti itu kali ya ngumpulinnya. Mungkin kayak ibu kayaknya deh. Dinilai. Itu saja. Ada pertanyaan? Kalau yang waktu tahun sebelumnya, angkatan sebelumnya, Ibu ikut itu juga Bu? Angkatan 7? Enggak, itu langsung angkatan 8 aja. Oh, soalnya Yuli belum jelas banget sih yang mengenai nanti kita di Loka 7 itu Bu. Jadi kan itu 2 hari, kan 2 sampai 3 Desember. 2 hari, sehari untuk persiapan mungkin ya. Persiapan, terus kita itu membuat dekorasi-dekorasi. Nah,
Terus di tanggal 3-nya baru kita mulai itu nanti kita duduk apa langsung jaga stand apa gimana Bu? Ya, nanti kan baru mau dibicarakan. Oh iya. Ya, nanti setelah Ibu pulang dari Jogja ya. Mungkin bisa Ibu share ke teman-teman. Ini gambaran umum aja, tadi kata Ibu kalau nanti akan keliling-keliling ya Bu ya, ke stand-stand. Itu yang keliling-keliling siapa Bu? Peserta semuanya. Peserta. Iya. Terus sama tamu undangan. Tamu undangan tentunya ada Kasudin, pengawas, kepala sekolah. Itu kan nanti juga akan ikut keliling melihat stand-stand yang disajikan oleh CGP masing-masing, kelompok CGP masing-masing. Nah, kita kan tadi sudah kita ungkap ya, dapat Kalimantan Tengah. Terus kemarin kita harus pakai baju sesuai dengan provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian apa yang kita sajikan itu juga harus sesuai dengan Kalimantan Tengah, karena tema kita adalah Nusantara. Iya Bu. Iya. Lagi bagus sekali pertanyaannya. Udah. Tapi kalau karya siswanya harus Kalimantan Tengah juga apa karya siswa? Ya siswa aja. Oh iya, berarti yang ditampilkan aja ya Bu, sama disajikan kalau ada gitu. Ya Bu. Udah itu aja Bu. Nanti tinggal nanya Ibu lagi kalau kurang paham. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pendampingan individu ke-6. Saya sangat-sangat berterima kasih Bu Yuli sudah berbagi praktek baik pada saya, sehingga saya pun dapat ilmu dan pengalaman dari Bu Yuli. Kita saling memberi dan menerima. Oke. Nah, mungkin di PI 6 ini sudah terakhir ya. Jika ada kata saya kepada Bu Yuli yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Ya Bu Yuli juga saya tulus karena saya ingin memajukan visi saya, memajukan Bu Yuli. Jangan sampai terlambat dudit, kemudian jangan sampai ada yang tidak di-upload itu kan. Itu karena saya saking sayangnya, maka saya sering mengingatkan. Iya Bu. Yuli juga minta maaf kalau ada kata yang salah gitu. Nanti kita masih ada loka 6 kan ya Bu? Ada. Iya Bu. Itu aja. Oke, makasih Bu Yuli. Kita akhiri ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah loka pendampingan individu ke-6 berjalan lancar, kemudian aman, dan semua yang sudah kita laksanakan di PI 6 tidak ada yang terlewat lagi, sudah dijawab semua, sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.